Sahabat Kompas, persaingan dalam ajang pemilihan gubernur di Jawa Barat selama ini selalu kompetitif. Tidak pernah satupun pasangan yang berlaga menang mudah, meraih dukungan besar, dan berjarak jauh dengan para pesaingnya. Tapi dalam pilkada saat ini potensial berbeda. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan tampaknya berada di atas angin. Pasalnya, dukungan pemilih Jabar terkonsentrasi pada mereka. Tidak tanggung-tanggung, proporsinya berlipat dari para pesaing politik lainnya. Ada apa di Jawa Barat ini? Mengapa peta persaingannya menjadi kurang kompetitif? Jurus politik apa yang dimainkan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan hingga melesat jauh dari para pesaingnya? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya Bestian Nenggolan mengulas tuntas berbagai strategi dan fenomena politik Pilkada 2024. Sahabat Kompas, ada anomali di wajah Pilkada Jawa Barat kali ini. Pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan tiba-tiba melejit, meninggalkan 3 pasangan calon gubernur lainnya. Hasil survei Litbang Kompas terbaru yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 9 November 2024 lalu mengungkapkan hampir 2/3 bagian pemilih di Jawa Barat menambatkan pilihan pada Deddy Erwan yang kali ini pencalonannya didukung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, dan 9 partai non-parlemen. 3 pasangan pesaing lainnya jauh tertinggal. Pasangan yang dicalonkan PKS, Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie, didukung 9% pemilih. Begitu pula pasangan andalan PDIP, JJ Wiradinata Ronald Surapraja, ataupun pasangan dukungan PKB, Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina, yang baru mengumpulkan 5% dukungan pemilih Jawa Barat. Dengan konfigurasi dukungan semacam ini, Pilkada Jawa Barat adalah anomali. Anomali itu tidak lepas dari sejarah Pilkada Jawa Barat yang kondang sebagai arena persaingan sengit bagi setiap pasangan calon gubernur yang terlibat. Keunggulan ataupun kekalahan hanya berselisih tipis. Kisah kemenangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum dalam Pilkada 2018 lalu misalnya hanya ditopang oleh 32,8% pemilih. Memepet di bawahnya adalah pasangan Sudrajat Ahmad Saiku yang kala itu didukung Gerindra dan PKS dengan 28,7% dukungan. Pasangan Deddy Miswar dan Deddy Mulyadi dengan dukungan Golkar dan Demokrat menguasai 25,7% pemilih. Posisi terakhir diduduki jagoan PDIP, Tubagus Hasanuddin Anton Carlian dengan 12,6% pendukung. 5 tahun sebelumnya, ajang Pilkada 2013, persaingan pun sangat ketat. Ahmad Heriawan yang kala itu berpasangan dengan Deddy Miswar menang dengan hanya 32,4% suara. Pesaing terdekat, Rieke Diah Pitaloka bersama Teten Masduki mendapatkan 28,4% dukungan. Begitu pula pesaing lainnya, Dede Yusuf Lex Laksamana yang menguasai 25,2% dukungan dan Irianto MS Tatang Hakim yang mengumpulkan 12,2% dukungan. Hanya calon independen saja, yaitu Dik Mulyana dan Cecep Toib yang tertinggal jauh. Pilkada langsung 2008 atau pertama kali di Jawa Barat pun menunjukkan ketatnya persaingan. Ahmad Heriawan bersama Dede Yusuf unggul atas Agung Gumelar dan Numan Abdul Hakim serta pasangan Dani Setiawan Ivan Sulanjana dengan selisih yang tidak terlalu lebar. Jawa Barat memang masyhur sebagai battleground politik perebutan kursi gubernur.
Ini tidak terlepas dari fragmentasi kultur politik yang menjadi pertautan antara kedekatan wilayah dan identitas politik setiap paslon. Menariknya, ajang pilkada saat ini meluruhkan fragmentasi semacam itu. Dengan memilah Jawa Barat ke dalam 6 wilayah subkultur politik, hasil survei menunjukkan keunggulan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan merata di setiap wilayah pertarungan. Potret ini belum pernah terlihat pada ajang pilkada Jawa Barat sebelumnya. Di pusat pemerintahan Jawa Barat, kawasan Bandung Raya misalnya, keunggulan Deddy Mulyadi tidak terbendung. Pada pilkada 2018, inilah wilayah yang menjadi benteng keunggulan Ridwan Kamil. Kawasan Priangan, seperti Priangan Barat dan Priangan Timur pun ada dalam genggaman Deddy Mulyadi. Padahal dalam pilkada sebelumnya, Deddy Mulyadi yang bertarung sebagai wakil gubernur gagal meraih suara terbanyak di sini. Berdasarkan hasil survei, Deddy Mulyadi juga menundukkan kawasan megapolitan Bekasi, Bogor, Depok yang berbatasan dengan Jakarta. Wilayah yang biasa dikuasai PKS ini justru belum sepenuhnya terkuasai pasangan Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie. Begitu pula dengan kawasan pantai utara yang meliputi seputaran Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Di wilayah yang biasa menjadi kekuasaan PDIP, justru para pemilihnya belum tertambat pada JJ Wiradinata Ronald Surapraja dan lebih berlabuh pada Deddy Mulyadi. Dari semua daerah di Jawa Barat, penguasaan dukungan pemilih tertinggi tentu saja terjadi di wilayah tempat sebelumnya Deddy Mulyadi berkarir politik maupun pemerintahan. Sosok Deddy masih terpatri di pemilih kawasan geokultur Purwakarta, Subang, dan Karawang. Sahabat Kompas, penguasaan wilayah pertarungan secara merata di Jawa Barat menjadi kunci keunggulan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Berbeda dengan para pesaing politiknya, keunggulan ini tentu dibangun sejak jauh-jauh hari. Buktinya, di antara pasangan calon gubernur, pengenalan dan kesukaan terhadap sosok Deddy Mulyadi jauh lebih tinggi. Bagaimana mungkin memilih jika tidak kenal dan suka? Itulah mengapa tatkala pemilih Jawa Barat belum mengenal dan menemukan sosok yang merepresentasikan wilayah dan orientasi politiknya, Deddy Mulyadi menjadi jawaban. Sampai jumpa pada edisi Bongkar Data berikutnya.